berencana lakukan aksi damai. Inilah 5 tuntutan FIM terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Siapa itu Panji Gumilang dan lain sebagainya. Nah, terbatas dengan pemahaman ini, Anda yakin bahwa beliau ini memang pintar di bidang ilmu-ilmu lain. Beliau profesor, tapi awam terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu tentang hadis, atau ulumul Quran atau ulumul hadis, atau lebih spesifiknya mustalahul Quran atau mustalahul hadis. Nah, keawaman beliau inilah yang akhirnya anak anggap wajar saja kalau beliau ini salah berkomentar. Sebenarnya beliau ini harusnya sudah disupkan aja kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita jangan mengambil seluruh sesuatu yang kita tidak sanggup untuk membicarakannya atau berkomen tentang hal yang bersifat agama, kecuali kita kalau sudah mempunyai ilmu yang khusus tentang ilmu tersebut. Seperti halnya tadi yang Pak Indra tanyakan, bahwa dia menyatakan bahwa kalamullah Al-Quran itu adalah sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia membawakan ayat lagi dengan dalilnya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu salah dalil. Bukan hanya biografi, kalau studinya sebenarnya juga cukup, tapi perilaku itu menentukan. Jadi kalau mazhab politik, silakan mazhab Bung Karno, mazhab kemasyarakatan silakan Bung Karno. Tapi kalau mazhab fikih, ya untuk mencari di luar 4 mazhab ini susah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dulu ada 13, tapi masing-masing ngelukur sendiri-sendiri, hilang sendiri-sendiri karena memang kalah populer dan kalah valid dengan 4 ini. 4 ini berlangsung sudah berabad-abad loh. Jadi kalau sudah menyangkut ilmu agama, ya mazhabnya para ulama yang sudah memadai. Ini loh, Quran juga hafal. Hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi bodoh. Itu salam Yahudi bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat ya. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Bapak Panji Gumilang, dia mengatakan bahwa ada kesan bahwa ucapan Nabi Muhammad itulah yang ditulis di dalam Al-Quran. Mungkin Ustadz Nina Kemali bisa ceritakan soal ini. Apa pendapat saya ini salah atau benar ya? Pernah saya mendengar soal ini seperti itu. Ya. Baik, sepengetahuan saya, dan memang saya coba untuk melihat secara langsung dari beberapa video yang ditayangkan, bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Dan memang itu merupakan cuplikan video dari institusi resmi, ya, institusi resmi yang ada di Ponpes Az-Zaitun. Karena itu konteksnya bukan di luar tradisi ibadah, tapi memang betul-betul ibadah sentral saat khutbah. Dan ini bukan khutbah nikah, ini khutbah
sholat Jumat. Karena beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk kembali ke jalan yang benar. Hanya saja dari kita ini memang menyayangkan karena 2 hari sesudah itu muncul di koran bahwa Maha Guru menolak fatwa MUI. Ya, lalu kemudian berita itu pemberatan itu disusul dengan somasi bahasa hukumnya. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu dalam waktu dekat akan didatangi Majelis Ulama Indonesia. Tujuan kedatangan MUI ke Pondok Pesantren Al Zaitun ingin melakukan investigasi dan berbincang-bincang dengan Panji Gumilang. Namun di tengah rencana kedatangan MUI, ada rencana aksi damai yang dilakukan oleh Forum Indramayu menggugat ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Berdasarkan surat tertulis dan pamflet yang beredar di kalangan awak media, sedikitnya 3.000 orang dari Forum Indramayu menggugat akan menyuarakan 5 tuntutan. Dan aksi damai tersebut telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada Polres Indramayu tertanggal 12 Juni 2023. Adapun tuntutan dari Forum Indramayu menggugat adalah sebagai berikut: usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun Indramayu, libatkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama RI, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap saudari Kartini, perempuan asal Indramayu, tegakkan UU PA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Diduga Al Zaitun Indramayu menguasai ribuan hektar yang tidak jelas izin peruntukannya, lidik pencucian uang. Hentikan perbuatan Dersus atau dermaga khusus Al Zaitun Indramayu di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, dan jalan khusus atau jalan pribadi yang sedang dibuat di Desa Lonyot, Wangu disambungkan lurus dengan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Bubarkan dan tutup Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu karena tidak ada bermanfaat sama sekali untuk masyarakat Indramayu. Seperti diketahui, sejumlah polemik dan kontroversi kembali hangat terkait dengan Mahat Al Zaitun, termasuk sosok Syekh Panji Gumilang. Kontroversi tersebut kembali muncul ke permukaan pasca sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Rahmatan lil Alamin.